kuliah di rumah bayarannya sama lagi ya kan, nggak berkurang sedikit pun, gimana ya kan. Sekolah di rumah, suka duka sekolah di rumah. Mungkin sekarang lagi masa-masa pandemi ya, jadi ya semuanya dirumahkan, bukan cuma anak-anak sekolah tapi orang-orang kerja juga dirumahkan. Nah, gue banyak banget nih denger ya keluh kesah lah dari teman-teman gue yang masih kuliah. Gue kebetulan udah lulus kuliah ya, jadi gue udah bekerja, tapi gue juga kena salah satu dampak dari COVID-19. Jadi teman-teman gue yang masih pada sekolah nih, mereka cerita sama gue, wah pokoknya gak enak banget sekolah online di rumah ya kan. Nih sekolah di rumah nih dari bukan cuman ini ya, bukan cuman jenjang-jenjang yang tinggi ya, tapi dari yang paling bawah juga nih. Bahkan gue dengar kata dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah di rumah. Lo bayangin coba. Ya gimana ya? Mau gimana coba, ini lagi Covid ya kan. Kita lagi dapat bencana, lagi dapat musibah, dan untuk memutus mata rantainya ya menurut gue ya kita harus mematuhi apa yang pemerintah lakukan gitu ya. Ngomongin soal sekolah di rumah nih, pasti temen-temen banyak banget dah suka dukanya ya kan. Dari mulai masalah sinyal mungkin di rumah yang berebet-berebet ya kan, yang susah banget gitu. Belum lagi nih masalah yang paling sering banget gue denger adalah tugas. Udah sekolah di rumah, bukannya tugas makin dikit, tugasnya makin banyak ya kan. Itu kan ngeselin banget ya, nggak udah gitu nggak dapet duit jajan lagi ya. Iyalah, lu mau jajan di mana, lu di rumah sekolah, masa ya nyokap lu ngasih duit ke lu, mak lu masak juga lu bayar ke mak lu makan gitu, nggak mungkin lah gitu. Jadi ya menurut gua ya sekolah di rumah ya lu enjoy aja, nikmatin aja gitu, mau gimana lagi ya kan. Mau namanya juga lagi musibah gitu. Mungkin buat temen-temen nih yang sekolah di rumah, yang punya apa namanya ya keluh kesah gitu, bolehlah berbagi sama teman-teman nanti di kolom komen. Gue juga pengen tahu gitu ya, karena ini seru nih soalnya. Apa ya, kayak ya dibilang ada yang seru sih, seru karena nggak mesti macet-macetan di jalan, terus kalau panas nggak kepanasan, kalau hujan nggak kehujanan gitu. Ya cuma di rumah lu masih bisa beraktivitas yang lain ya kan. Tapi katanya ada yang kangen sama sekolah juga, kangen pakai seragam, kangen kena setrap sama guru ya kan. Terus tapi gini ya, gue mau ngomongin soal sekolah online ini, menurut gue dampaknya luar biasa banget ya. Ada yang menurut gue juga banyak yang dirugikan juga ya, kayak misalnya penjaga kantin ya kan. Mereka pasti ya sekolah sepi ya kan, mau dagang apaan gitu, siapa yang mau beli gitu, tuyul yang mau beli ya kan. Mungkin mereka juga jadi ya menutup usahanya untuk sementara waktu, menunggu sampai pandemi kelar gitu kan. Terus apalagi ya, kayak jemputan-jemputan sekolah gitu, jasa-jasa jemputan yang biasa jemput ya kan, mereka mau nggak mau harus ya mungkin banting setir dulu ngerjain apa gitu ya kan. Terus keluhan-keluhan kayak misalnya bayaran ya, banyak banget temen-temen gue yang masih kuliah bilang kuliah di rumah bayarannya sama lagi ya kan, nggak berkurang sedikit pun, gimana ya kan. Ya mau gimana ya kan, mungkin dosen juga butuh duit ya kan. Kan yang ngegaji dosen kan dari duit mahasiswa juga. Kalau lu sekolah di rumah tapi lu nggak bayar dosen, dosen mau ngasih makan istri sama anaknya apaan ya kan. Jadi ya menurut gua selama masa pandemi ini, menurut gua ya lu nikmatin aja lah sekolah di rumah. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai ya, terus kita nggak ngerasain kayak gini lagi nih. Ngeselin juga soalnya, kayak suka duka apalagi ya, masalah gadget. Gua kemarin sempat lihat berita gitu, ada anak sekolah yang memang kondisi keuangan keluarganya tidak seperti teman-teman lainnya. Dia nggak punya HP, sedangkan teman-temannya untuk menunjang sekolah di rumah kan namanya kalau nggak salah daring ya, itu kan pakai HP tuh ya kan. Belum lagi dia punya HP, misal pun dia dikasih HP kan di rumahnya nggak ada wifi, atau mungkin
ya untuk beli kuota juga lumayan sulit ya. Jadi menurut gua ini concern juga gitu kan, jangan jangan cuma nyuruh sekolah di rumah doang, tapi juga harus ngebantu gitu loh, karena nggak semua anak di luar sana punya kondisi keuangan yang sama seperti orang-orang yang berduit lah gitu ya. Kalau anak-anak orang kaya sih enak ya kan, punya laptop, gadgetnya gampang gitu loh, HP juga mahal, wifi ada, santai aja ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang rumahnya mohon maaf di pedalaman gitu, yang sinyal susah ya kan, terus apalagi ya terkendala gadget gitu, mungkin HP-nya nggak secanggih teman-teman yang punya uang gitu loh, orang tuanya yang berduit gitu kan kasihan juga gitu. Jadi menurut gua harusnya sekolah juga membantu lah teman-teman yang anak didiknya yang kesulitan ekonomi lah. Jangan dipersulit juga, udah lagi pandemi, sekolah di rumah, bayaran sama, tugas banyak, dibikin susah juga. Janganlah, kalau bisa harus harus bantu juga lah gitu. Jangan cuma nyuruhnya doang gitu kan. Terus menurut gua banyak banget nanti hal yang dirindukan nih sama teman-teman ketika nanti kembali ke sekolah ya. Mudah-mudahan cepat selesai ya pandemi ya. Mungkin nanti yang dikangenin tuh kayak ngumpul-ngumpul lagi di kelas kalau nggak ada guru ya kan, atau yang pada punya pacar ya kan, kangen pacaran di lorong, pacaran di kantin gitu kan. Dan mungkin kangen tawuran juga kali ya kan. Lu di rumah tawuran online gimana ceritanya? Biasa lu sekolah pulang tawuran ya kan, terus lu udah berapa bulan nih gue nggak sekolah nih di rumah, kangen tawuran juga nih. Kayak mungkin ada ya kangen ngeberhentiin truk kali, gue nggak tahu, mungkin anak sekarang masih pada suka ini berhentiin truk apa, gue nggak tahu ya, itu zaman gue gitu. Gue rasa suka dukanya banyak lah gitu ya. Untuk sekarang ini ya dinikmatin aja dulu, nggak tahu sampai kapan corona akan kelar ya kan. Kita cuma bisa berdoa aja semoga semuanya cepat selesai, teman-teman juga bisa kembali ke sekolah masing-masing gitu kan. Yang penting tetap semangat aja, tetap jaga kesehatan ya. Mungkin nanti kalau misalnya udah masuk sekolah juga teman-teman tetap akan melakukan prosedur ini ya, protokol kesehatan ya. Mungkin tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap masuk sekolah tuh cuci tangan dulu. Terus nggak mungkin mandi ya, kalau udah sampai sekolah udah nggak mungkin mandi gitu, cuci tangan, mungkin disemprot disinfektan dulu. Terus ya paling itu sih, biar mata rantai COVID cepat selesai. Jadi gue cuma bisa bilang sama teman-teman nih yang masih pejuang-pejuang online nih, tetap semangat aja, tetap ikutin aja deh guru atau dosen lo ngasih tugas apa, ya udah ikutin aja lah. Atau mungkin itu adalah hal yang terbaik gitu yang bisa mereka berikan gitu ya. Lo udah nggak ketemu tatapan langsung sama mereka ya, mungkin mereka cuma kasih tugas gitu lah, ya udah kerjain aja. Atau mereka juga pasti ngerti kan kalau misalnya nilai-nilai lo jelek, karena ya mungkin mereka nggak bisa ngasih materinya langsung gitu ya, karena banyak kendala juga ya. Teman-teman tetap semangat lah, tetap fokus aja, semoga COVID cepat selesai. Terus kita bisa kembali lagi ke kondisi semula, bisa kangen-kangen sama teman-teman. Nantilah kalau misalnya mau jalan-jalan, mau hangout bareng sama teman-teman SMA, nanti sabar-sabar dikit ya. Mudah-mudahan nanti cepat selesai. Terus boleh teman-teman share pengalamannya selama sekolah di rumah. Mungkin ada suka dukanya, mungkin juga bisa kasih tips-tips nih supaya sekolah di rumah tuh nggak membosankan, gimana caranya. Terus mungkin ada hal-hal lain yang bisa yang teman-teman temuin ketika sekolah di rumah. Ternyata gue selama sekolah di rumah gue jauh lebih produktif ya. Mungkin lo jauh lebih bisa olahraga, atau lo punya waktu luang lebih banyak dengan keluarga. Jadi teman-teman semua semoga sehat-sehat selalu, terus bisa kembali nanti ke sekolahnya dengan dengan semangat baru. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, jaga pola makan, pola hidup sehat lah pokoknya. Semoga semuanya cepat berlalu. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe channel ini.
dan sampai ketemu lagi di channel gue berikutnya.